Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pilihan publik dan barang umum. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Lilis Wijayanti NPM 2023010111, Indah Widya Turfaiz NPM 2023011037, Kadarwati NPM 2023011010, Kuni Hidayati NPM 2023011042, Lintang Nawawulan NPM 2023011044. Pilihan umum. Sebuah pilihan ekonomi dibuat oleh individu, tapi beberapa pilihan dibuat pribadi dan beberapa adalah publik. Pilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pilihan pribadi dan pilihan publik. Pilihan pribadi adalah sebuah keputusan yang memiliki konsekuensi hanya bagi orang yang membuatnya saja. Sedangkan untuk pilihan publik adalah sebuah keputusan yang memiliki konsekuensi bagi banyak orang dan mungkin bagi seluruh masyarakat. Contoh dari pilihan swasta di sini adalah sebuah keputusan untuk membeli atau meminta atau menjual pemasok barang dan jasa di pasar kompetitif. Yang kedua adalah pilihan publik. Contohnya adalah sebuah keputusan para pemimpin politik dan pegawai negeri senior tentang regulasi harga dan kuantitas, pajak, kebijakan perdagangan internasional, dan pengeluaran pemerintah. Mengapa pemerintah ada? Alasan pemerintah ada yang pertama adalah mereka menetapkan dan mempertahankan hak milik. Yang kedua, mereka menyediakan mekanisme non-pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Yang ketiga, mereka menerapkan pengaturan yang mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan. Hak milik. Hak milik merupakan fondasi fundamental ekonomi pasar. Ekonomi pasar memberikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang dianggap tidak adil oleh kebanyakan orang. Ekuitas membutuhkan beberapa retribusi. Kegagalan pemerintah merupakan sebuah situasi di mana tindakan pemerintah menyebabkan inefisiensi, baik underprovision dan overprovision. Kegagalan pemerintah muncul karena pemerintah terdiri banyak individu, masing-masing dengan tujuan ekonominya sendiri. Pilihan publik dan pasar politik. Yang pertama ada pemilih. Para pemilih mengevaluasi proposal kebijakan politisi, mendapat keuntungan dari barang dan jasa publik, dan membayar sebagian pajak. Yang kedua, pemilih mendukung politisi yang proposal kebijakannya membuat mereka lebih baik dan mengekspresikan permintaan mereka akan barang dan jasa publik. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan juga mengevaluasi proposal kebijakan politisi, mendapatkan keuntungan dari barang publik dan membayar sebagian pajak. Perusahaan juga terlibat dalam aktivitas lobby. 3. Politisi. Politisi adalah orang-orang terpilih di pemerintah federal, negara bagian dan lokal, dari presiden A hingga pengawas. Pada gambar di samping gambar 16.1 itu adalah diagram dari contoh pasar politik, yaitu yang di bagian politis mengungkapkan pasokan kebijakan mereka dengan proposal yang mereka harap akan menarik cukup suara untuk membuat mereka terpilih dan mempertahankan mereka di kantor. Politis juga mengatur pajak yang dibayarkan oleh pemilih dan perusahaan. 4. Birokrat, yaitu pegawai negeri yang bekerja di departemen pemerintah, mengatur mengumpulkan pajak, pengiriman barang dan jasa, dan administrasi peraturan dan regulasi. Pada diagram di samping pada bagian birokrat itu contohnya, yaitu birokrat menyediakan barang dan jasa publik dan berusaha menempatkan anggaran sebesar mungkin. Ekuilibrium politik, yaitu satu, pilihan publik seperti pilihan pribadi dibatasi oleh apa yang memungkinkan. 2. Pilihan publik setiap orang dibatasi oleh pilihan publik orang lain. 3. Keseimbangan kekuatan pasar politik menentukan hasil dari semua pilihan publik yang dibuat orang. 4. Dalam keseimbangan politik,
pilihan para pemilih, perusahaan politis, dan birokrat semua dapat dipertanggungjawabkan, dan ada kelompok yang dapat melihat cara untuk meningkatkan posisinya dengan membuat pilihan yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan barang publik? Untuk melihat apa yang membuat barang publik, yaitu dengan cara membedakan dua fitur dari semua barang. Sejauh mana orang bisa pengecualian dari mengkonsumsinya, dan sejauh mana konsumsi seseorang saingan konsumsi orang lain, yaitu satu, dapat dikecualikan. Yang bagus adalah dikecualikan jika mungkin mencegah seseorang menikmati manfaatnya. Yang selanjutnya, yang bagus adalah non excludable jika tidak mungkin atau sangat mahal untuk mencegah keuntungan darinya. 2. Saingan. Yang bagus adalah saingan jika pengguna satu orang akan mengurangi kuantitas yang tersedia untuk orang lain. Selanjutnya, yang bagus adalah non-rival. Klasifikasi 4 rangkap. Pertama, barang pribadi. Barang pribadi adalah saingan dan tidak dapat dikecualikan. Contohnya seperti makanan dan minuman, mobil dan rumah, dan lain-lain. 2. Barang-barang milik umum. Barang publik adalah non-rival dan excludable. Barang publik menguntungkan semua orang dan tidak ada yang bisa dikecualikan dari manfaatnya. Contoh, seperti pertahanan nasional. 3. Sumber daya umum. Sumber daya umum adalah saingan dan non-excludable. Hanya dapat digunakan sekali, tetapi tidak dapat dicegah untuk menggunakan apa yang tersedia. Contohnya, ikan di laut. 4. Barang monopoli alami adalah non-rival dan non-excludable. Ketika pembeli dapat dikecualikan jika mereka tidak membayar, tetapi barangnya non-rival. Biaya marginal adalah 0. Contohnya itu seperti internet, televisi kabel. Barang campuran dan eksternalitas. Campuran bagus adalah barang pribadi, produksi, atau konsumsi yang menciptakan eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya eksternal atau manfaat eksternal yang timbul dari produksi atau konsumsi barang pribadi yang jatuh pada orang lain selain produsen atau konsumennya. Eksternal negatif membebankan biaya, dan eksternal positif memberikan keuntungan. Pertama, barang campuran dengan manfaat eksternal. Dua dari hal-hal yang memiliki dampak terbesar pada kesejahteraan Anda. Pendidikan dan perawatan kesehatan Anda adalah barang campuran dengan manfaat eksternal. Kedua, barang campuran dengan biaya eksternal. Barang campur dengan biaya eksternal telah menjadi masalah politik yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Listrik dan transportasi seperti jalan raya, rel, dan udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar hidrokarbon seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Listrik dan transportasi adalah barang campuran dengan biaya eksternal. Inefisiensi yang membutuhkan pilihan publik. Barang publik, barang campuran, sumber daya bersama, dan barang monopoli alam semuanya menciptakan masalah inefisiensi yang membutuhkan pilihan publik. Pilihan publik harus dibuat. Pertama, menyediakan barang umum dan barang campuran. Karena tidak seseorang dapat dikecualikan dari menikmati manfaat barang publik, tidak ada yang memiliki insentif untuk membayar bagiannya. Bahkan orang-orang yang memiliki kesadaran sosial tidak memiliki insentif untuk membayar karena kenikmatan seseorang atas barang publik. Barang campuran menimbulkan masalah yang tidak terlalu ekstrim. Ekonomi pasar tidak akan menyediakan barang campuran dengan manfaat eksternal karena
produsen dan konsumen. Mereka tidak menghitungkan manfaat eksternal saat mereka membuat pilihan sendiri. Ekonomi pasar akan menyediakan barang campuran secara berlebihan. Kedua, lestarikan sumber daya umum. Karena tidak ada yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaat sumber daya, tidak ada yang memiliki insentif untuk membayar bagian mereka atau menyimpannya untuk kesenangan di masa depan. Ketiga, mengatur monopoli alami. Kapan orang bisa dikecualikan dari menikmati manfaat dari suatu barang jika mereka tidak membayarnya? Dan ketika barang itu non-rival, biaya marginal untuk memproduksi adalah nol. Monopoli alami dapat menghasilkan barang seperti itu dengan biaya rendah. Selanjutnya, menyediakan barang publik. Masalah free rider. Penunggang gratis menikmati keuntungan dari barang atau jasa tanpa membayarnya. Karena barang publik disediakan untuk digunakan semua orang dan tidak ada yang dapat dikecualikan dari manfaatnya. Tidak ada yang memiliki insentif untuk membayar bagiannya dari biayanya. Setiap orang memiliki insentif untuk tumpangan gratis. Masalah pengendara bebas adalah bahwa perekonomian akan menyediakan sejumlah kecil barang publik yang tidak efisien. Manfaat sosial marginal dari barang publik akan melebihi biaya sosial marginalnya dan kerugian bobot mati akan muncul. Manfaat sosial marginal dan barang publik. Manfaat marginal dari barang publik berkurang dengan bertambahnya jumlah barang. Berikut ini dapat dilihat bentuk kurva manfaat barang umum. Pertama, biaya sosial marginal dari barang publik. Biaya sosial marginal dari barang publik ditentukan dengan cara yang sama persis seperti harga barang pribadi. Prinsip meningkatkan biaya marginal berlaku untuk biaya marginal barang publik, sehingga biaya sosial marginal menurun seiring dengan meningkatnya kuantitas barang publik. Kedua, jumlah barang publik yang efisien. Kuantitas efisien adalah bahwa di mana manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Jika manfaat sosial marginal melebihi biaya sosial marginal, seperti halnya dengan 2 pesawat, sumber daya dapat digunakan lebih efisien dengan menambah jumlah pesawat. Manfaat ekstra melebihi biaya tambahan. Jika biaya sosial marginal melebihi manfaat sosial marginal, seperti halnya dengan 4 pesawat, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien dengan mengurangi jumlah pesawat. Penghemat biaya melebihi hilangnya manfaat. Ketiga, penyedia swasta yang tidak efisien. Sebuah perusahaan swasta kemungkinan besar tidak dapat mengirimkan pesawat pemadam kebakaran dalam jumlah yang efisien. Hal ini terjadi karena tidak ada yang akan memiliki insentif untuk membeli bagiannya atas pesawat tersebut. Kurva kuantitas efisien. Pada gambar 16.4 menunjukkan kurva manfaat sosial marginal atau MSB dan kurva biaya sosial marginal atau MSC untuk pesawat pemadam kebakaran. Jika manfaat sosial marginal melebihi biaya sosial marginal, seperti halnya 2 pesawat, sumber daya dapat digunakan lebih efisien dengan menambah jumlah pesawat. Manfaat ekstra melebihi biaya tambahan. Jika biaya sosial marginal melebihi manfaat sosial, seperti halnya dengan 4 pesawat, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien dengan mengurangi jumlah pesawat. Penghematan melebihi hilangnya manfaat. Jika manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal, seperti halnya dengan 3 pesawat, sumber daya dialokasikan secara efisien. Sumber daya tidak dapat digunakan secara lebih efisien, karena menyediakan lebih dari 3 pesawat meningkatkan biaya lebih dari manfaat ekstra, dan untuk menyediakan lebih sedikit pesawat menurunkan manfaat lebih dari penghematan biaya. Kesimpulannya, dengan kurang dari 3 pesawat, manfaat sosial marginal (MSB)
melebihi biaya sosial marginal atau MBC dengan lebih dari 3 pesawat, MBC melebihi MSB. Hanya dengan 3 pesawat, MSC sama dengan MSB dan jumlah pesawatnya efisien. Penyediaan publik yang efisien. Hasil dari proses politik mungkin efisien atau tidak efisien. Ada dua partai politik, yaitu Ketakutan dan Harapan. Mereka setuju pada semua masalah kecuali jumlah pesawat pemadam kebakaran. Adalah Ketakutan menginginkan 4 dan Harapan menginginkan 2. Kedua partai ingin terpilih. Jadi, mereka menjalankan survei pemilih dan menemukan kurva manfaat sosial marginal. Kerugian beban mati sama dan pemilihan akan terlalu dekat untuk dipanggil. Ketakutan menyadari bahwa mereka terlalu takut untuk dipilih. Mereka membayangkan bahwa jika mereka mengurangi menjadi 3 pesawat, mereka akan memenangkan pemilihan jika Harapan tetap dengan 2. Harapan itu beralasan dengan cara yang sama dan membayangkan bahwa jika mereka menambah jumlah pesawat menjadi 3, mereka dapat memenangkan pemilihan jika Ketakutan mengusulkan 4. Prinsip diferensiasi minimum. Prinsip diferensiasi minimum adalah kecenderungan untuk pesaing, termasuk partai politik, untuk membuat diri mereka serupa untuk menarik sebanyak mungkin klien atau pemilih. Prinsip ini menggambarkan perilaku partai politik. The Hopes ingin menyediakan 2 pesawat, dan Fierce ingin menyediakan 4 pesawat. Hasil politiknya adalah 3 pesawat, karena kecuali masing-masing partai mengusulkan 3 pesawat, partai lain akan mengalahkannya dalam pemilu. Ketentuan umum yang tidak efisien. Jika persaingan antara dua partai politik bertujuan untuk menghasilkan barang publik secara efisien, birokrat harus bekerja sama dan membantu mencapai hasil. Tetapi, birokrat mungkin memiliki ide yang berbeda dan akhirnya membuat frustasi daripada memfasilitasi hasil yang efisien. Tindakan mereka mungkin membawa kegagalan pemerintah. Tujuan birokrat. Birokrat ingin memaksimalkan anggaran departemen mereka karena anggaran yang lebih besar membawa status yang lebih besar dan kekuasaan yang lebih besar. Jadi, tujuan Departemen Layanan Darurat adalah memaksimalkan anggaran untuk pesawat pemadam kebakaran. Gambar 16.6 menunjukkan hasil jika para birokrat berhasil mencapai tujuannya. Mereka mungkin mencoba membujuk para politisi bahwa 3 pesawat lebih mahal daripada jumlah yang dianggarkan semula. Pada gambar 16.6, Departemen Layanan Darurat membujuk para politisi untuk menyediakan 4 pesawat terbang. Mengapa para politisi tidak memblokir birokrat? Itu akan terjadi jika para pemilih mendapat informasi yang baik dan tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tetapi, para pemilih mungkin tidak mendapatkan informasi yang baik. Ketidaktahuan rasional. Sebuah prinsip analisis ekonomi dari pilihan publik adalah rasional bagi pemilih untuk tidak peduli tentang suatu masalah kecuali masalah itu memiliki efek yang jelas pada kesejahteraan pemilih. Menyediakan barang campuran dengan manfaat eksternal. Sebagian besar barang dan jasa disediakan oleh pemerintah. 2 dari barang campuran terbesar dengan manfaat eksternal adalah pendidikan dan perawatan kesehatan. Manfaat pribadi dan manfaat sosial. Sebuah keuntungan pribadi adalah manfaat yang diterima konsumen dari barang atau jasa. Misalnya, kesempatan kerja yang lebih luas dan pendapatan yang lebih tinggi merupakan keuntungan pribadi dari pendidikan perguruan tinggi.
Manfaat marginal yaitu manfaat dari file unit tambahan dari barang atau jasa. Keuntungan pribadi marginal atau MB adalah manfaat yang diterima konsumen dari barang atau jasa dari unit tambahannya. Ketika satu siswa tambahan menghadiri perguruan tinggi, manfaat yang diterima siswa adalah keuntungan pribadi marginal dari pendidikan perguruan tinggi. Manfaat eksternal dari suatu barang atau jasa itu manfaat yang diterima orang lain selain konsumen barang atau jasa. Lulusan perguruan tinggi menghasilkan banyak manfaat eksternal. Rata-rata mereka adalah warga negara yang lebih baik, memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, dan lebih toleran terhadap pandangan orang lain. Sebuah manfaat eksternal marginal adalah manfaat dari file unit tambahan barang atau jasa orang itu selain yang konsumennya nikmati. Manfaat sosial marginal atau MSB adalah manfaat marginal yang dinikmati oleh masyarakat, oleh konsumen barang atau jasa, atau manfaat pribadi marginal, dan oleh orang lain, atau manfaat eksternal marginal. Itu adalah MSB sama dengan MB ditambah manfaat eksternal marginal. Kurva manfaat sosial marginal adalah jumlah manfaat pribadi marginal dan manfaat eksternal marginal di setiap jumlah siswa. Pada gambar 16.7 menunjukkan contoh hubungan antara manfaat pribadi marginal, manfaat eksternal marginal, dan manfaat sosial marginal. Kurva manfaat marginal atau MB menggambarkan manfaat pribadi marginal yang dinikmati oleh orang-orang yang menerima pendidikan perguruan tinggi. Kurva MSB itu menunjukkan keuntungan pribadi marginal yang dinikmati oleh orang-orang yang menerima pendidikan perguruan tinggi. Kurva MSB itu menunjukkan jumlah manfaat pribadi marginal dan manfaat eksternal marginal. Ketika 15 juta siswa masuk perguruan tinggi, keuntungan pribadi marginal adalah $10.000 per siswa. Manfaat eksternal marginal adalah $15.000 per siswa. Dan manfaat sosial marginal adalah $25.000 per siswa. Pada gambar 16.8 mengilustrasikan kurangnya penyediaan swasta. Kurva penawaran adalah kurva biaya sosial marginal. Kurva permintaan pasar adalah kurva keuntungan pribadi marginal. D sama dengan MB. Kurva penawaran adalah kurva biaya sosial marginal. S sama dengan MSC. Ekuilibrium pasar dengan biaya kuliah $15.000 setahun dan 7,5 juta siswa tidak efisien karena manfaat sosial marginal melebihi biaya sosial marginal. Kuantitas yang efisien adalah 15 juta siswa. Muncul kerugian bobot mati dalam segitiga abu-abu karena terlalu sedikit siswa yang mendaftar perguruan tinggi. Tindakan pemerintah di pasar untuk barang campuran dengan manfaat eksternal. Terdapat 4 perangkat yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien. Yang pertama, produksi publik. Dengan produksi publik, baik layanan yang dihasilkan oleh badan publik atau yang menerima pendapatannya dari pemerintah. Jasa pendidikan yang dihasilkan oleh universitas negeri dan perguruan tinggi serta sekolah umum adalah contoh produksi publik. Yang kedua adalah subsidi pribadi. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen swasta. Dengan membuat subsidi, bergantung pada tingkat keluaran, pemerintah dapat membuat keputusan swasta yang mempertimbangkan manfaat eksternal ketika mereka membuat pilihan. Yang ketiga adalah voucher. Voucher adalah token yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga yang dapat mereka gunakan untuk membeli barang atau jasa tertentu. Contoh voucher adalah stempel makanan.
Maksudnya adalah kupon untuk menerima makanan secara gratis bagi keluarga yang kurang mampu. Kurva di sini mengilustrasikan hasil yang efisien. Ketika jumlah mahasiswa yang efisien adalah 15 juta, di mana manfaat sosial marginal atau MSB sama dengan biaya sosial marginal atau MSC. Dari kurva, kita juga dapat mengetahui bahwa 15 juta siswa akan mendaftar jika biaya kuliahnya $10.000 per tahun. Tetapi, biaya sosial marginal dari 15 juta siswa adalah $25.000 per tahun. Agar biaya sosial marginal dapat terpenuhi, wajib pajak harus membayar sisanya, yaitu $15.000 per tahun. Inefisiensi birokrasi dan kegagalan pemerintah. Perilaku birokrat yang dikombinasikan dengan ketidaktahuan rasional yang mengarah kepada kegagalan pemerintah. Yang pertama yaitu masalah dengan produksi publik. Birokrat seringkali mengeluarkan biaya yang melebihi biaya efisien minimal. Misalnya saja mempekerjakan lebih banyak asisten dari jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih efisien, atau mendapatkan tunjangan yang terlalu banyak, serta mendirikan sekolah yang salah di mana biaya tanah terlalu tinggi. Yang kedua yaitu masalah dengan subsidi swasta. Dengan mensubsidi swasta, produsen dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan oleh produksi publik. Produsen swasta memiliki insentif untuk memproduksi dengan biaya minimum dan menghindari bantalan anggaran dari produsen birokrasi. Tapi, dua masalah muncul dalam subsidi swasta. Yang pertama, anggaran subsidi harus dialokasikan oleh biro. Yang kedua, untuk kepentingan pribadi, produsen bersubsidi untuk memaksimalkan subsidi mereka. Jadi, baik produksi publik atau subsidi swasta, kemungkinan besar tidak akan mencapai alokasi sumber daya yang efisien dalam menghadapi manfaat eksternal. Karena produksi publik atau subsidi swasta kemungkinan besar tidak akan mencapai alokasi sumber daya yang efisien, muncul pertanyaan, apakah voucher solusinya? Dibandingkan dua pendekatan lainnya, voucher memiliki 4 keuntungan. Yang pertama, voucher dapat digunakan dengan produksi publik, ketentuan pribadi, atau persaingan antar keduanya. Yang kedua, pemerintah dapat mengatur nilai voucher dan total anggaran kupon untuk mengatasi kelebihan birokrasi dan banding anggaran. Yang ketiga, voucher menyebarkan sedikit kontribusi publik di jutaan konsumen. Jadi, tidak ada konsumen yang tertarik menyia-nyiakan sebagian dari nilai yang diterima. Yang keempat, dengan memberikan daya beli pada keputusan akhir sumber produsen, harus bersaing untuk mendapatkan bisnis dan memberikan standar pelayanan yang tinggi dengan biaya yang terjangkau. Dari 4 keuntungan tersebut, voucher populer di kalangan ekonom, tetapi mereka kontroversial dan ditentang oleh sebagian besar administrator dan guru pendidikan. Layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan adalah contoh lain dari barang campuran dengan manfaat eksternal. Manfaat eksternal dari perawatan kesehatan yaitu menghindari penyakit menular, tinggal dan bekerja dengan tetangga yang sehat. Dan bagi banyak orang, hanya hidup dalam masyarakat di mana orang miskin dan orang sakit memiliki akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.